insan manusia tadi adalah berasal daripada Nur Muhammad yang disebut diri Muhammad. Nah, diri tadi, tubuh kita ini ya berasal daripada Nur Muhammad tadi, yaitu hambanya Allah, si Nur Muhammad tadi. Sedangkan Nur Muhammad tadi berasal daripada Zat Allah. Dari Zat Allah kepada Nur Muhammad lalu punya batang tubuh kita tadi. Jadi tubuh kita ini tubuh lahir, tubuh batin tiada lain daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu tiada lain daripada Zat Allah juga. Nah, jadi kembali kita ke mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kembali kepada selain Allah. Bukan kembali ke akhirat kada. Artinya kembali kepada Allah. Kalau kembali ke akhirat lalu ya imajinasi tadi, iming-imingan hendak dapat surga, anak bini banyak lagi, pejab. Nah, ada aja iming-imingan kalau kembali ke akhirat. Kalau kembali ke akhirat emangnya anak kembali ke akhirat, kembali kepada Allah tadi itu surah Al-Qasas ayat 88 tadi. Kembali engkau tadi kembali kepadanya. Karena mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kembali ke akhirat. Apalagi bila ke akhirat pasti iming-imingnya surga sudah. Nah, pasti ya iming-imingnya surga. Nah, iya kata Bejab, lalu kada bisa ikhlas di dalam beribadah. Mana bisa ikhlas kalau bayangan duit sudah ngerajin ya, nah bekerja mencangkul. Kalau bayangan duit ada, nah, dapat 2 juta kah gaji misalnya, walah rajin karena ada iming-imingan. Nah, bukankah Allah itu lebih maha kaya, lebih indah, lebih mengagungkan, lebih maha perkasa dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita disuruh kembali kepada namanya akhirat, yang namanya adalah surga. Nah, bukankah dunia dan akhirat ini milik Allah juga? Dunia ini milik Allah, akhirat milik Allah, surga pun adalah milik Allah, dan neraka pun adalah kepunyaan Allah. Nah, jadi yang berhak menentukan dirimu tadi adalah tentunya adalah pemilik dunia, pemilik akhirat, pemilik surga tadi. Lalu kita membenci dia dengan dunia tadi. Wah, membenci, menghina dunia. Kalau nyawa kehendak berduit, antar ke sini duit berapa karung antar aja. Kalau membenci intan permata, kalau hendak kalau bang kebanyakan harta lalu membenci dengan harta tadi. Kalau hendak hidup juhud tadi, karena Allah menciptakan dunia beserta isinya tadi, tentu memberi hikmah kepada diri tadi supaya kita lebih tahu diri. Karena orang kada tahu diri, kata orang Banjar, ya memberi supan, malu kita. Malu dengan Tuhan, sudah numpang hidup di dunia. Menghina lagi, sudah kada bisa bikin dunia. Sudah rezeki juga menadah-nadah dengan Tuhan. Nah, masih juga menghina dunia. Artinya sementang-mentang belajar ketuhanan, lalu dunia dihina. Kalau kada hendak dunia, antar ke sini. Apanya yang dia diantar? Saja antari nota hutang ya. Ya kau jawab, nah nanti nota hutang yang diantar kalau menjadi dunia. Nah, maka dengan dunia ini engkau menjadi rahmat pada diri tadi. Dengan dunia ini engkau taat kepada Tuhan tadi. Dengan dunia. Begitu juga pangkat dan jabatan yang engkau miliki sekarang, jangan dibenci, jangan dihina. Ini menghinakan supaya hendak dekat dengan Tuhan. Bukan seperti itu jalannya tadi. Nah, jadi dengan kondisi ahwal, masih ingat kembali ahwal, kalau Allah hendak menarik engkau pindah dari keadaan dirimu sekarang kepada keadaan yang lain, itu sudah kehendaknya. Jangan dipaksa-paksakan. Kita jadi PNS misalnya, hendak dekat dengan Tuhan lalu berampih, lalu hendak berhenti, lalu hendak ujlah, lalu diam di hutan. Ngapain tinggal di hutan? Apakah Tuhan tadi dekat di hutan? Tentu tidak. Karena Allah tadi dekat dengan diri. Nah, jadi janganlah kita membenci daripada dunia tadi.
Yang dibenci itu kita lalai kepada Tuhan karena dunia. Kalau dunia saja tidak mengganggu amal ibadahmu, tidak menjauhkan dirimu daripada Tuhan, jangan. Jadi tadi pesannya tadi, kalau kada hendak jua harta dibenci antara ya kalau ya, kalau anak jadi wali, anak baju satu aja, itu membenci rahmat dan hidayah Allah. Kenapa Tuhan mencipta dunia tadi? Kalau untuk dibenci, untuk dicaci, ya itulah kita diberi gambaran-gambaran akhirat saja yang bagus tadi. Dunia tercela. Kalau tercela terus mati ya sudah, kalau hendak mencari susah-susah mati. Artinya tadi yang dimatikan segala hawa nafsu, keangkuhan, kesombongan diri, itu yang dibunuh. Angkuh, sombong, takabur, ujub, ria, inilah yang dibunuh, sifat-sifat yang merusak daripada akhlak dan budi pekerti. Dirusak-rusak tadi. Jadi yang kekal abadi tadi adalah zat Allah tadi. Kekal tuh. Jadi perlu diketahui di dalam tauhid di sini yang kekal abadi hanyalah zat Allah. Jadi kalau selain daripada zat Allah itu tidak kekal. Kalau diletakkan ulama tauhid di sini, nomor 2 adalah sifat baka, itu yang kekal adalah zat Allah, si Allah yang kekal. Kalau sebagainya perlu kita ketahui, yang namanya makhluk tidak ada yang kekal. Maukah engkau bertempat tinggal atau kembali kepada yang tidak kekal? Terang-terangan aja kita tadi. Karena ulama tauhid kenapa menulis di situ yang kekal abadi itu Allah? Kenapa kita disuruh kembali ke surga? Kenapa kita disuruh kembali ke akhirat? Kenapa tidak disuruh kembali kepada Allah? Maka tadi ayatnya kembali kepada Allah. Surah Al-Qasas termasuk katanya inna lillah. Sesungguhnya diri berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kadang-kadang ini cuma berupa slogan, jarang-ramai ya berupa slogan, berupa falsafah saja. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya surga juga. Ujung-ujungnya surga juga. Beribadah ujung-ujungnya pahala surga juga. Maka sudah dijelaskan ulama tauhid supaya memperkokoh iman dan ketakwaanmu, yaitu belajar tauhid. Maka gantungkanlah segala sesuatu hanya kepada Allah, termasuk malam hari ini. Yang kekal abadi itu hanya zat Allah saja. Sedangkan yang lain itu makhluk, surga makhluk, alam akhirat makhluk, dunia pun makhluk, dan lain sebagainya. Tadi semuanya selain daripada aku, kata Allah, adalah makhluk. Jadi yang kekal abadi tadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma karena kita sudah kebanyakan cerita tadi, lalu surga iya memang indah, itu gambaran-gambaran. Tentu yang maha indah tadi sang pembikinnya. Tentu yang agung itu adalah sang pembikinnya. Kadang-kadang kita memuja, betapa indahnya pelangi tadi, ciptaan Tuhan. Tapi kita tidak pernah ingin berjumpa dengan sang pencipta atau pelukis daripada pelangi tadi. Sering dengar lagunya. Cuma belum tahu, belum berjumpa pengarangnya. Tentu kalau kita berjumpa dengan pengarang lagu pelangi tadi, tentu kita dapat berdialog dengannya. Jadi yang lebih agung tentu adalah sang pencipta pelangi. Begitu juga diri tadi. Diri tadi tajalli Allah.
Jadi Allahnya jangan dicari lagi, itu kah bejek kemarin, karena Allah dekat dengan dirimu. Nah, jadi bila ada yang mencari aku, kata Allah, katakanlah aku dekat. Nah, jadi malam hari ini zat ini tidak bisa rusak, tidak bisa hancur nih zatnya. Zatnya tadi. Nah, wujud daripada zat rahasia Allah. Wujud daripada zat rahasia Allah. Nah, jadi wujud zat Allah lah. Kada ada bendanya, kada ada rupanya, ada laki-laki, ada perempuan, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada besar, tak ada kecil. Nah, ini tidak bisa rusak. Nah, sifatnya terdahulu dan kekal abadi tadi bisa rusak. Namun kadang-kadang karena keawaman kita, lalu kita bertuhan zat. Nah, ini orang kadang-kadang tuh, ya zat yang maha mulia, yang maha agung. Si zat kan dipuji. Nah, si zat tadi. Nah, ya memang zat ini kekal, kada bisa rusak, kada bisa hancur, kada bisa musnah. Tentu ada pemilik zat. Begitu juga batang tubuh tadi. Nah, batang tubuh tadi tajalli daripada sang zat tadi. Memang ada yang gagah, ada yang perkasa, ada yang cantik dan lain sebagainya. Bentuk dan rupa tadi. Namun yang lebih cantik, yang lebih mulia, yang lebih agung, mohon maaf, cantik di sini bukan seperti perempuan, artinya indah. Zat yang wajibal wujud adanya. Nah, zat wajibal wujud itu zat yang elok rupawan. Karena makhluk yang dinyatakan elok itu adalah perempuan. Nah, lalu berhubungan ya cantik, ya indah. Karena perempuan tadi pun tajalli daripada Allah, bukan Allah, tetapi tajalli atau asalnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada zat Allah ini tadi, nah, maka bisa jalanlah diri tadi. Nah, si balon, tahu kan balon? Balon kalau diisi oleh zat tertentu, dia bisa terbang. Begitu pula diri tadi, karena dimesrai zat di luar diri zat Allah. Dirinya zat Allah, di dalam dirinya zat Allah. Artinya diri tadi dipenuhi oleh zat Allah. Semesta sekalian alam dipenuhi. Tak ada yang kosongnya. Dipenuhi seluruhnya oleh zat Allah. Maka dengan zat ini engkau bisa berjumpa dengan sang pemilik zat. Kayak balon tadi nah, diangkatnya nah. Diperjumpakannya si sifat, nah, berjumpa dengan sang zat tadi. Nah, jadi sang zat nih si wujud. Nah, wujud ini kan sifat, si wujud, nih wujud tadi sifat Allah. Dibawa oleh sang zat tadi, lalu berjumpa Allah tadi. Berjumpa dengan sang pemilik zat, lalu bunyi Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Hu Allah. Allahu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu tadi mana damirnya? Iyalah hamba tadi. Dia tadi. Ah, dia tadi. Dia adalah hambanya Allah. Yaitu diri tadi. Diri tadi. Nah, dibawa oleh sang zat tadi. Hu Allah, Hu Allah. Nih zat Allah nah keluar masuk tadi. Lalu bunyinya apa? Hu Allah. Hu Allah, Hu Allah. Zat Allah nih tadi senantiasa memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zat Allah tuh memuji setiap waktu, setiap saat, memuji akan kebesaran Allah. Ketika duduk, ketika berbaring, ketika berjalan, dan lain sebagainya.
dia selalu memuji dan mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Zat tadi. Nah, keluar masuk batang tubuh. Ini wujud Allah. Zatnya tadi keluar masuk. Lalu bunyinya apa? Hu Allah. Dia memuji akan kebesaran Tuhannya, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hu Allah. Nah, jadi jatuh sang zat tadi memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pula sifat memuji zat memuji kepada sifat Allah. Jadi sifat Allah memuji akan zat Allah, yaitu nih wujud sifat Allah, melihat sifat Allah, mendengar sifat Allah. Bukan ngaku diri Allah Ta'ala, bukanlah salah kaprah, karena artinya nih wujud Allah. Yang melihat adalah sifat Allah, yang mendengar sifat Allah, yang berkata-kata sifat Allah, yang hidup sifat Allah. Nah, inilah yang dinamakan sifat tadi. Nah, ini duluan bejeblah, padahal sifat yang lain belum. Nah, ini sifat baka tadi, supaya kekal tadi. Nah, jadi ini zat yang kekal. Nah, zat yang kekal tadi. Ini meliputi diri. Di luar diri ya, dirimu ya, di dalam dirimu pun ya. Jadi sebenarnya diri tadi seutuhnya diliputi oleh zat Allah. Semasa sekalian alam, lalu alam tadi alam yang kecil. Nah, ini alam yang kecil ya diri kita nih. Artinya diliputi, dimesrai oleh zat Allah. Di luar diri zat Allah. Dirimu pun berasal dari zat Allah. Dan di dalam dirimu pun mengandung zat Allah. Nah, jadi diri tadi dikandung zat Allah, di dalam diri pun mengandung zat Allah. Nah, ada orang tua dulu, nah, guru kita tadi ngajarin, kita ini yang mana yang benar katanya? Kitakah yang mengandung zat Allah atau zat Allah kah yang mengandung kita? Nah, yang mana bejab kalau kita kada tahu, bingung aja kita. Kitakah yang mengandung zat Allah atau zat Allah kah yang mengandung kita? Nah, ternyata tadi di luar diri, karena semasa sekalian alam beserta isinya diliputi oleh zat Allah. Artinya di luar diri. Jadi yang alam ini diperkecil, di alam kecil ini, alam kecil. Di luar diri diliputi zat Allah, di dalam diri zat Allah. Bahkan dirimu pun sendiri adalah berasal daripada zat Allah. Lalu ada kemarin cerita apa? Kue serabi yang berasal daripada gandum. Nah, lalulah jadilah kue serabi. Ya diri kita nih tadi hilang gandumnya, hilang tepungnya. Yang ada hanyalah kue serabi. Hilang airnya, hilang noktahnya tadi. Yang ada tuh hanyalah es batu saja yang sudah membeku, sudah mengeras, berbentuk berupa. Ialah diri kita tadi. Nah, inilah zat yang kada bisa musnah, zat yang kada bisa hancur, kada bisa rusak. Cuma garis besar di sini tadi Pak Badu, jangan mempertuhankan zat tadi. Dengan mengenal zat tadi, engkau mengenal Tuhanmu. Itulah makamnya orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah makam atau tingkatan musyahadah tauhidul zat. Tiada yang berzat kecuali hanya zat Allah. Mula-mula dia mengenal yang namanya tiada yang mewujud melainkan hanya wujud Allah. Artinya tiada yang lain. Yang ada tadi hanya Allah jua. Bahkan tidak ada zat lain kecuali hanya zat Allah. Artinya zat Allah saja yang ada. Ini pun salah satu tingkatan bagi seorang salik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan zatnya yang kau pertuhankan, tetapi sang pemilik zat. Nah, jadi zat tadilah yang membawa. Hu Allah.
hu Allah. Jadi dia memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jat ni tadi nah. Yang memuji hu Allah. Hu tadi ya dia. Nah, kalau dia tadi menunjukkan hu Allah, dialah Allah. Tetapi kalau Allah sendiri, akulah Allah. Nah, kalau orang kedua itu namanya hamba berjumpa dengan Tuhannya, dialah Allah. Kalau sudah berjumpa Allah, lalu kata Allah, inilah aku. Bunyinya tadi memuji hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, dialah Allah, dialah Allah. Lalu kata Allah, inilah aku. Nah, lalu apa jawab Tuhan? Hu tadi. Nah, hu-nya tadi. Dialah. Nah, dialah Allah. Tetapi kalau sampai kepada Allah tadi, nah, maka kata Tuhan, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku tadi. Maka batang tubuh atau wujud tadi, lahir dan batin adalah menyembah kepada Allah. Nah, ini tubuh tadi, ini wujud Allah. Zat Allah, sifat Allah, penglihatan, pendengaran, pengerasaan, seluruhnya tadi menyembah kepada Allah. Jadi jangan ibadah batin aja lah. Artinya batang tubuh tidak beribadah, mata, telinga. Artinya beribadah kepada Allah tadi, untuk sampai kepada Allah ya seluruh batang tubuh ibadah. Jangan sholat hanya hati saja. Nah, jadi sholat tadi seluruh batang tubuh. Yang hendak berjumpa Allah tadi seluruh batang tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaku. Yang hendak berjumpa Allah tadi nah, semuanya, jangan cuma hati saja. Tidak. Nah, maka dari itu pentingnya kita belajar ilmu ma'rifat tadi, bertauhid dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti cukup hati saja yang beribadah. Nanti makan cukup hati saja yang makan, perut tak perlu makan ya. Nah, kalau hati terus diutamakan nanti, nah, artinya puasa cukup hati saja katanya. Nah, sholat cukup hati saja, makan pun cukup hati saja. Yang hendak berjumpa Allah cukup hati saja. Nah, artinya seluruh batang tubuh tadi, karena itu daripada zat Allah, maka zat ini pun memuji akan kebesaran Tuhannya. Si zat tadi nah memuji akan kebesaran Tuhannya, memuji akan pemiliknya zat tadi. Nah, jadi sekekal-kekalnya sang zat tadi itu makhluk juga. Semulia-mulianya sifat tuh sifatnya juga. Seagung-agungnya af'al itu af'alnya juga. Nah, semulia-mulianya asma itu asmanya juga. Jangan bertuhan asma, batukan anu pasnya. Nah, tahukah asma tadi? Nah, kita yang kena dingin nih. Nah, jadi yang kekal abadi tadi zat Allah. Nah, kada bisa bakarnya, kada bisa rusak. Nah, yang baharun ya, yang bisa rusak. Nah, kembali nih nanti nih. Nah, lalu kalau dibuka kuburnya hilang. Ya ini kembali kepada sang zat tadi, karena dia terurai. Tanah kembali kepada tanah, air kembali kepada air, api kembali kepada api. Tahu nur tadi. Nah, angin kembali kepada angin. Seluruhnya tadi artinya kembali kepada Allah juga. Si zat tadi. Nah, jadi kembali kepada Allah, bukan kembali kepada selain Allah. Nah, malam hari ini ditekankan pembahasan kita adalah sifat baka atau kekal abadi. Zat Allah nih meliputi semesta sekalian alam. Nah, jadi yang diri ini, yang mewujud ini kenyataan sang zat, bukan zat lah bejat.
Ini kenyataan sang zat, tapi tidak lain daripada zat. Contohnya tadi si kursi tadi. Apakah ini bambu? Orang anak kecil gin tahu ini kursi katanya. Anak kecil tahu. Ini kursi pak, ini bukan bambu. Nah kalau bambu itu ya bentuknya panjang. Nah itu ada di kebun, itu bambu. Kalau ini kursi. Nah kursi ini, nah, jadi yang tak ada benda khususnya. Jadi zat itu tidak ada benda khususnya yang sifatnya adalah kekal tadi. Nah, jadi zat memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kadang-kadang bisa bertuhan zat. Begitu juga kadang-kadang kita bisa bertuhan asma. Kada bertuhan sang pemilik asma. Nah, jadi zat ini tidak ada yang berubah-ubah, tidak bisa musnah tadi. Nah, jadi tidak pernah mengalami perubahan, artinya tidak berubah-ubah, zatnya itu tetap saja. Nah, jadi yang berubah hanyalah bentuk dan rupanya saja yang berubah. Nah, nah jadi zat itu tadi. Nah, Allah bunyinya, Allah. Apakah diusahain lagi? Engkau baca lagi? Tidak. Itu puji zat. Nah, zat tadi memuji akan keagungan sang pemilik zat itu tadi. Dicari lagi lah sang pemilik zat. Orang sudah dekat dicari lagi. Nah, mau mencari berarti jauh. Nah, jangan dicari lagi. Aku dekat jar Tuhan. Jangan lagi dicari. Nah, zat nah, turun naik. Kalau zat ini tidak naik lagi, maka innalillah. Pahamlah tuh. Kalau zat ini tidak turun lagi di wujudnya Allah ini tadi, maka innalillah juga. Nah, ini kembali kepada Allah. Artinya berhenti si zat ini tadi nah. Ini tugasnya nah, turun naik itu tadi memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Sifat sama memuji juga nah, dari bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum. Memuji juga akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat, mendengar, berkata-kata, termasuk jantung memuji juga dengan Allah. Cuma kadang-kadang kita ini merasa hati jah. Nah, merasa hati jah yang hendak taat dengan Tuhan. Merasa satu bisi, kan bisi batang tubuh lengkap nih, ada otak, ada tulang, ada sumsum, ada hati, jantung, paru-paru dan cuma kita merasa cuma hati saja yang hendak taat kepada Tuhan tadi. Ya kemarin namanya hati Laksana Perdana Menteri. Nah, dia penyampai daripada perintah daripada sang sultan atau raja tadi untuk disampaikan kepada seluruh rakyat, untuk disampaikan kepada seluruh hambanya si sultan atau tuan raja tadi. Hambanya mana? Seluruh anggota batang tubuh. Nah, jadi kita Pak Asnawi bukan hati aja Pak Asnawi, seluruh batang tubuh nih. Iya diri tadi, iya tubuh tadi, jangan ditinggal. Nah, karena hati aja yang beribadah, mata kada, telinga kada, hati kada, mulut tidak. Nah, artinya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah adalah seluruh batang tubuh atau diri. Nah, kalau bahasanya tadi naik, lalu zat Allah inilah yang senantiasa taat kepada Tuhannya. Zat inilah yang taat kepada ampunya zat. Sifat inilah yang taat kepada sang pemilik sifat itu sendiri tadi. Ini sifat ya wujud yang nampak dan itu taat kepada sang pemilik sifat. Kalau tubuh tidak taat dengan pemilik tubuh lalu berantem.
Nah, Bang Rano, kalau tubuhmu tidak sejalan dengan dirimu, bagaimana? Engkau hendak ke timur, kakimu hendak ke barat. Nah, ini tak sejalan. Artinya kehendak raja dengan kehendak rakyatnya tadi bertolak belakang, tak bisa. Maka dari itu keterangannya adalah Malikin Nas. Aku tadi raja si manusia, raja si batang tubuh, raja sang zat, pemilik diri. Yang mengatur dan memelihara diri adalah Allah. Yang mengatur dan memelihara batang tubuh. Nah, siapa tuh pemilik batang tubuh? Kalau engkau diatur amir, lalu engkau bertuhan amir. Maukah engkau bertuhan manusia? Tentu tak mau. Apalagi bertuhan kayu, bertuhan tulisan, tentu Bang Rano tak mau. Nah, artinya menolak dirinya tadi. Nah, ini si manusia tadi dari ujung rambut sampai ujung kuku ini disebut si manusia tadi. Punya hati, punya jantung, punya perasaan, punya roh, punya nyawa. Inilah diri manusia tadi. Lalu dia bertakwa taat dengan raja si manusia tadi yang menguasai diri, yang memelihara diri. Kalau tak percaya bahwa Allah yang menguasai diri, yang memelihara diri, lalu kita bertuhan siapa? Artinya bertuhan itu bertakluk, menyerahkan diri secara lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa yang menjadi Tuhan kita tadi? Karena kata Allah, Malikin Nas, akulah rajamu wahai manusia. Yang jadi raja mengatur mata, hati, seluruhnya tadi. Nah, jadi zat memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat pun memuji sang pemilik sifat. Lewat mengenal zat yang kekal inilah engkau mengenal sang pemilik zat itu sendiri. Kada kelajuan kalau kita pejablah. Nah, artinya ini tahap dasar yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang saleh untuk belajar ilmu ma'rifatullah. Bertauhid dulu. Artinya wajib dulu tahu zat Allah. Nah, kita ini sudah balik, sudah dewasa, wajiblah tahu akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wajib tahu dulu dengan zat Allah, baru mengenal sang pemilik zat, supaya bertauhid tadi. Nah, supaya jangan lagi kufur nikmat akan Allah, mengakui diri bukan dari Allah, itu kufur nikmat. Mengakui diri bukan berasal daripada Allah. Si tubuh nina, si diri tadi mengaku tidak berasal dari Allah, itu kufur nikmat. Supaya tidak syirik tadi. Nah, supaya tidak syirik bagaimana tadi? Artinya menuhankan wujud, menuhan batang tubuh nih. Betuhan wujud, betuhan batang tubuh. Lantaran kada tauhid tadi, seolah-olah wujudnya adalah Allah Ta'ala tadi. Nah, lewat mengenal wujudnya tadi, lewat mengenal adanya tadi, kita mengenalnya. Lewat mengenal diri, kita mengenal akan pemilik diri itu sendiri tadi. Nah, jadi malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini tentang baka kekalnya zat Allah. Nah, jadi zat Allah tadi hikmahnya di luar diri zat Allah. Dirimu pun zat Allah. Baik diri lahir maupun diri batin, di dalam dirimu pun tiada lain daripada zat Allah. Jadi tempat kembalimu adalah kepada Allah. Ini zat Allah tadi seluruhnya. Nah, diliputi oleh zat Allah. Nah, kalau keluar masuk lalu jadi napas, nah keluar masuk. Kalau mesra batang tubuh jadi nyawa, jadi penglihatan, jadi pendengaran, nah, jadi pengerasaan, jadi hidup, nah, jadi melihat, mendengar dan berkata-kata. Nah, jadi zat Allah tadi memesrai diri dan seluruh alam semesta. Nah, jadi zat yang kada bisa rusak, zat yang tidak bisa berubah-ubah. Itulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya diri kita ini
adalah kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pengajian ini kita lebih arif dan bijak lagi. Semoga kita diberikan ilham dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita benar-benar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian pengajian malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.